Sebelum saya mulai, mungkin eh, Claudia mau kasih satu kesaksian karena setelah ini ada penyerahan anak nanti setelah khotbah. Jadi Claudia mungkin mau kasih sedikit kesaksian, silakan di sini aja. Bisa nyampe nggak? Shalom semuanya, saya mau bersaksi sedikit. Jadi pada Jumat kemarin, hari kemarin, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya lagi berdoa, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat saya tidur. Tuhan bilang, Tuhan bilang, ini perjalanan pertama kalinya kamu ke neraka bersama dengan aku. Terus Tuhan bilang, tiba-tiba saya tidur, tiba saya ketiduran, saya sadar saya sudah ada di lorong yang gelap yang ada tanduknya. Terus di sana ada suara teriakan orang orang kesakitan sama bau daging busuk yang tidak enak untuk dilihat dan layak tempatnya. Dan kami berjalan dan saya berjalan sama Tuhan ke depan lorong itu dan saya tanya kepada Tuhan, Tuhan ini tempat apa? Ini lautan api yang untuk sisaan kekal bagi orang yang tidak percaya dengan aku. Terus Tuhan bilang, banyak sekali artis zaman dulu yang ada di dalam neraka itu, di lautan api itu. Khususnya Michael Jackson, Marilyn Monroe, sama Whitney Houston. Terus saya tanya sama Tuhan, kok mereka bisa ada di neraka? Bukannya separuh lagunya memuji Tuhan. Terus katanya, karena mereka tidak percaya aku dan tidak menerima aku sebagai juru selamat dan aku tidak mengenal mereka, makanya mereka ada di sini. Dan juga ada satu orang jerit-jerit, Tuhan lepaskan aku dari lautan api itu. Tuhan, dia kenapa kok jerit-jerit minta tolong ke Tuhan, tapi Tuhan tidak mau lihat. Karena dia dilihatin sama yang buat Facebook, tapi tidak ada yang tahu berita ini. Dia ada di dalam neraka karena dia terlalu banyak bergosip dan tidak mau bertobat. Terus kami jalan terus masuk ke dalam neraka paling dalam. Saya lihat satu penjara, isinya anak-anak kecil yang tidak mau taat sama orang tua, yang di sana disiksa, kukunya ditempel ke dinding, dicopot lagi, habis ditempel ke dinding lagi, dicopot lagi, terus menerus. Habis itu Tuhan, aku bilang, kenapa mereka seperti yang tadi aku bilang, mereka mengasihi dan mereka juga tidak mau taat kepada firman-Ku. Seperti yang kamu bilang, kamu mau bertobat, terima Tuhan, tapi kamu tidak sungguh-sungguh kamu dapat masuk sel situ. Karena aku tidak berkenan kepadamu dan tidak mau kena kalau kamu jahat sama saya. Tuhan bilang, mulai hari ini saya mau bertobat, menerima Tuhan Yesus, saya tidak mau di dalam sel itu. Lalu ada satu setan bertrisula yang bertanduk di situ jalan terus menyiksa satu roh. Saya bilang, itu roh apa Tuhan? Itu roh anak yang selalu menghujat aku. Menghujat karena dia tidak percaya aku, tapi dia tahu lagu itu pujian, tapi dia hujat terus dengan kata-kata kutuk yang tidak bermoral dan baik. Terus Tuhan bilang, kalau kamu menyembah yang benar, jangan main-main. Nah, supaya kamu tidak masuk dalam api neraka yang paling dalam, yang yang diberikan kepada mereka untuk sisahan kekal selama seumur hidupnya. Demikian, terima kasih untuk kesaksian hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Dingin. Hah? Bawa pulang aja. Terima kasih ya kesaksiannya. Saya cuman bilang, berkali-kali saya ngomong sama saudara, berkali-kali saya ngomong sama saudara, kalau mau bertobat, bertobatlah sekarang. Karena akan ada waktunya, semua sudah terlambat. Ingat ya, saya udah nyampein loh. Sekali lagi saya bilang, saya sudah nyampein loh berkali-kali. Kalau mau bertobat, bertobatlah sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Amin. Terus, ada satu lagi. Tuhan tadi nyampein gini. Tuhan ngomong, saya harus sampaikan kepada saudara semua, jangan membuat Tuhan senyum hanya di hari Minggu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Minggu itu holiday, holy, kudus. Kita merasa minggu itu hari yang kudus. Jangan pernah membuat Tuhan senyum hanya di hari Minggu, tapi buat Tuhan senyum mulai dari Senin sampai ke Minggu. Amin. Kalau saudara benar-benar mau berubah, berubahlah sekarang. Kalau mau bertobat, bertobatlah. Atau api kekal menantimu. Jangan pernah menolak kata-kata Tuhan. Kenapa? Karena siapapun menolak perkataan Tuhan, dia akan ditolak oleh Tuhan. Amin gak sih? Ya udah itu aja. Saya minta semuanya, neraka itu real, neraka itu ada. Jadi kalau mau bertobat, bertobatlah benar-benar. Dan neraka itu bukan tempat saudara dan saya. Neraka itu tempat orang-orang penghujat. Jangan sampai saudara masuk sana karena saudara tidak taat. Amin. Kalau mau berubah, berubah sekarang. Oke, kita lanjutkan. Hari ini saya mau berbicara. Tuhan menuntut saya untuk berbicara. Satu tema, judulnya Allah berbicara dalam situasi dan kondisi. Saya ulang, judul khotbah hari ini adalah Allah berbicara dalam situasi dan kondisi. Saudaraku simak, kita semua perlu ucapan Tuhan. Amin. Atau perkataan Tuhan. Dia bisa bicara lewat dia bisa bicara lewat rohnya. Roh sama roh, nyambung. Oke. Kedua, dia bisa bicara lewat firman-Nya. Saudara baca firman, saudara dapat satu rema. Itu Tuhan bicara. Ketiga, Tuhan bicara lewat orang di sekitar kita. Sekali lagi yang ketiga, Tuhan bisa bicara lewat orang di sekitar kita. Contohnya Ayub ditegur sama Elihu. Contoh lagi Daud ditegur sama Nathan. Tuhan bicara lewat orang di sekitar kita. Oke. Dan yang keempat, Tuhan juga bisa bicara lewat situasi dan kondisi. Saudara simak ya. Simak, saya minta saudara simak baik-baik. Seseorang yang memiliki masalah dalam rohaninya. Seseorang yang memiliki masalah dalam kerohaniannya. Hidupnya pasti akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Semakin rohaninya gak beres, semakin dia digerus sama situasi dan kondisi yang dihadapi. Contoh begini, kalau saudara lagi banyak serangan, banyak tekanan atau apa, engkau jadi gak mau cari Tuhan. Gak mau dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena situasi sedang menghimpit kita. Simak ya, semakin besar pengaruh situasi dan kondisi, pengaruhi hati saudara, semakin
tidak mendengar suara Tuhan. Semakin situasi dan kondisi ini mempengaruhi kita, semakin kita nggak bisa dengar suara Tuhan, dan semakin kita tidak mengerti maksud Tuhan di balik semua masalah yang saudara dan saya hadapi. Kita ngadepin masalah, kita tertekan sama masalah. Kenapa? Karena kita punya kerohanian yang lagi nggak bagus. Kerohanian kita lagi nggak beres. Kita akan tertekan dengan keadaan, kita akan tertekan dengan masalah. Kita nggak ngerti ada maksud Tuhan, ada perkataan Tuhan di balik semua masalah yang saudara hadapi. Saudara percaya ini enggak? Percaya ini enggak? Ada orang misalnya sakit. Nah ini tadi ada satu kesaksian Claudia, yang mungkin dia nggak ngomong. Dia bilang, jadi ada saksiannya gini, mamanya kan lagi sakit. Claudia bilang, Tuhan sembuhin mama. Tuhan pegang kaki mamanya dan Tuhan bilang, aku menyembuhkan dia dan aku lagi memproses dia. Ini enggak, so Claudia tadi nggak saksikan ya. Ya, tapi ini fakta. Tahu nggak saudara? Kalau saudara misalnya saudara ngalamin sakit, ya sebenarnya ada suara Tuhan di balik sakit itu. Lu bertobat deh. Nah banyak orang yang ketika sakit malah bilang, Tuhan di mana? Tuhan ngapain aja? Tuhan enggak ada. Kenapa? Karena sebenarnya yang sakit itu rohaninya, bukan tubuhnya. Banyak orang ketika dia nggak punya uang, masalah bertubi-tubi, dia bilang, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Yang sakit bukan keuangannya, yang sakit kerohaniannya. Bisa paham nggak sampai situ? Yang sakit itu rohaninya. Tapi sayang, nggak banyak orang yang respon ketika dia ngadepin masalah. Situasi dan kondisi apapun tidak boleh mempengaruhi hati kita. Tetapi seharusnya situasi dan kondisi buat saudara dan saya sadar maksud Tuhan di balik semuanya. Saudara sakit nih, saudara sakit. Ada maksud Tuhan di balik ini. Saudara lagi bermasalah, keuangan, masalah apa. Ada maksud Tuhan di balik ini. Apapun masalah yang saudara hadapi, ada maksud Tuhan di balik semuanya. Maksudnya apa, Pak? Mendatangkan kebaikan. Itu tujuannya. Oke. Ada satu pemain American football, dia dapat prioritas pertama untuk rekrutmen menjadi pemain profesional. Tapi kemudian dia jatuh, kakinya patah. Kakinya patah dan dia didiagnosa tidak bisa main lagi seumur hidupnya. Dia bilang, Tuhan kenapa? Tahu nggak? Orang ini jadi penginjil yang cukup ternama di Amerika. Tuhan dia bilang gini, kalau kakiku nggak dibikin pincang, aku tetap jadi pemain football. Tapi Tuhan izinkan kakiku pincang sampai aku jadi penginjil. Jadi semua Tuhan rancang demi satu kebaikan. Amin. Sekali lagi, semua Tuhan rancang demi satu kebaikan. Yang saudara harus mengerti adalah maksud Tuhan di balik semuanya ini. Semakin kita hidup dalam terang, semakin paham kita akan maksud dan tujuan di balik semua kondisi kita. Bisa paham enggak? Kalau saudara hidup dalam terang, saudara semakin ngerti ada rencana Tuhan di balik semua masalah. Apapun yang saudara hadapi. Oke.
Saudara harus sadar, Allah itu sutradara. Saudara dan saya ini aktornya. Ngerti enggak? Allah itu sutradara. Sutradara kelihatan enggak? Kalau saudara nonton film, sutradaranya kelihatan enggak? Sutradara itu enggak bakal kelihatan. Sutradara itu enggak kelihatan. Kita nih aktornya. Aktor lain siapa? Aktor lain siapa? Yesus. Kuasa gelap. Aktor lainnya itu kuasa kegelapan. Ini kita lagi berperang nih, good side lawan bad side. Kita di posisi mana? Saudara di posisi anak terang, atau saudara keseret ke dalam kegelapan? Tuhan merancang happy ending buat saudara. Saya ulang sekali lagi, Tuhan merancang happy ending buat saudara. Bisa terima nggak? Bisa. Kalau saudara sampai akhirnya tidak jadi happy ending, saudara masuk dalam sad ending, saya bilang, itu salahmu sendiri. Kenapa? Karena rancangan Tuhan itu happy ending. Rancangan Tuhan itu rest in peace. Bukan rest in pain. Allah itu sutradara, kita nih aktor-aktornya. Hati-hati dalam hidup kita. Kenapa? Karena sutradara lagi mengarahkan kita kepada happy ending. Kalau saudara tidak mau diarahin, saudara nggak akan masuk dalam happy endingnya. Bisa ngerti dah? Bisa ya? Tuhan sebenarnya merancang happy ending buat saudara dan saya. Untuk sampai pada happy ending, harus ada intrik-intrik. Saya ulang sekali lagi, untuk masuk dalam happy ending, saudara akan masuk dalam intrik-intrik kegelapan. Dan juga orang-orang di sekitar saudara. Masalah untuk membentuk saudara dan saya semakin percaya kepadanya. Mengerti maksud dan tujuannya. Yang masalahnya di mana? Permasalahannya di mana? Permasalahan utamanya di mana? Ketika saudara bermasalah, apa yang saudara lakukan? Salahin Tuhan. Kita nyalain Tuhan, nyalain keadaan, nyalain orang di kiri kanan. Saya bilang, orang ini sebenarnya ada masalah dengan Tuhan. Coba saudara simak hidup saudara baik-baik. Saya ulang sekali lagi, coba saudara simak hidup saudara baik-baik. Begitu ada masalah, gimana responmu? Ayo, gimana responmu? Kalau saudara merespon yang negatif, saya cuma bilang, rohanimu sedang dalam masalah. Kalau saudara meresponnya benar, saya bilang, engkau sedang berjalan dalam terang. Amin. Sekarang sama-sama kita lihat Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ini udah berkali-kali saya khotbahin, tapi saya rindu kita berbicara dengan cara yang berbeda. Judul khotbah hari ini, Allah berbicara dalam situasi dan kondisi. Oke? Bisa bantu baca Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya minta saudara simak kata per kata. Kata per kata. Oke? Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah tetap, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. 36. Markus 4 ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lihat ya. Dia bertolak ke seberang. Dia tinggalin banyak orang. Terus Markus 4 ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. ya, si Taufan ngamuk nih. Terus Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangun
Ya, saudara saya minta simak perkataan ini satu persatu. Ada 3 masalah di sini, 3 masalah fatal. Kalau menurut saya ini fatal. Terus? Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40. Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" 41. Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oke. Ada 3 masalah. Coba saudara perhatiin. Ada yang bisa ketemu gak? Oke, nggak salah. 1, kalau saudara lihat ayat 35, ayat 36. Nah, masalah pertama, mereka membawa Yesus beserta dengan mereka. Seharusnya mereka yang dibawa, tapi ini mereka yang membawa. Oke, itu masalah. Yang masalah kedua, ayat 37, ayat 38. Yesus tidur di buritan. Buritan itu di mana? Belakang. Makanya ada kata pemburit. Pemburit itu orang yang melakukan hubungan seks dari belakang. Ya, homoseks. Itu katanya pemburit. Pemburit artinya di belakang. Oke, sampai sini nggak paham? Paham? 1, mereka membawa Yesus. 2, mereka menempatkan Yesus di buritan. Yang ketiga, mereka berkata kepadanya, "Guru." Guru. Ini masalah fatal. 3 masalah ini masalah fatal. Sekarang saudara, saya minta saudara simak baik-baik. Ada kemiripan cerita ini dengan cerita perjanjian lama. Ada yang bisa tahu di perjanjian lama ini cerita siapa? Mike? Gak tahu? Kamu? Rizka? Saya nanya kamu, nengoknya ke... Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Yunus, betul, sama. Sekarang saudara lihat. Tapi bedanya di mana? Yesus pergi meninggalkan orang Yahudi. Dia pergi ke Gerasa. Gerasa itu bukan wilayah orang Yahudi. Jadi Tuhan sedang menyatakan Injil akan sampai kepada orang bukan Yahudi. Tapi Yunus itu lari karena ketidaktaatan. Sampai sini paham? Oke, lihat Yunus 1 ayat 2 sampai 5. Yunus 1 ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Ini siapa yang suruh? Tuhan suruh. Kenapa? Karena Niniwe itu sadis. Orang-orang sadis. Bisa bayangin nggak? Orang yang makan orang, itu Niniwe. Orang dipenggal, kepalanya digantung di jalan-jalan, itu Niniwe. Itu orang-orang sadis. Bisa bayangin kalau misalnya Buati diutus ke Niniwe. Bisa bayangin takutnya kayak apa? Iya, kurusin badan. Begitu mau dimakan, jadi sop tulang. Sop bakut. Ya, Tuhan pergi karena ketaatan. Yunus pergi karena ketidaktaatan. Terus, Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. iya, terus lanjutkan. Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan.
Ia pergi Dia lari dari hadapan Tuhan, tapi Tuhan melakukan ketaatan. Tuhan di Markus sedang melakukan ketaatan. Terus? Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. 4. Yunus 1 ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. 5. Yunus 1 ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ya, ada kemiripan enggak? Ya, ada kemiripan ya. Yunus tidak taat, justru Yesus taat kepada Bapaknya. Kata taat dalam bahasa Ibrani, kata taat dalam bahasa Ibrani itu sama. Syama. Yang artinya dua, mendengar dan melakukan. Itu nggak bisa dipisah. Jadi kalau Alkitab berkata begini, mendengar suara Tuhan, itu pakai katanya juga syama. Melakukan firman Tuhan, itu pakai kata juga sama. Jadi orang yang mendengar tapi tidak melakukan, orang itu tidak syama. Bisa paham? Orang yang melakukan tapi tidak pernah mendengar, orang itu juga syama. Jadi paket komplit dari syama adalah mendengar dan melakukan. Mendengar dan menjadi taat. Nah, ini dia. Banyak kejadian. Dua kata yang tidak terpisahkan ini. Banyak orang mendengar, tapi tidak mau menjadi taat. Orang ini adalah bukan good listener. Ngerti tidak? Coba saudara bayangin. Saudara bayangin begini. Saudara sedang berhadapan dengan satu jenderal besar. Jenderal bintang 4 misalnya. Saudara nih kopral. Saudara berhadapan dengan dia, dan dia bilang, lu simak perkataan gue. Saudara simak gak? Simak benar-benar gak? Benar, kenapa? Menghormati. Terus begitu dia ngomong, saudara catat gak? Saudara lakukan gak? Oke. Sekarang Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada orang berkuasa apapun. Saya ulang, Tuhan jauh lebih tinggi daripada orang berkuasa apapun. Amin. Dan dia bicara di tempat ini. Saudara simak gak? Saudara lakukan gak? Oke. Ini permasalahan fatal di dalam gereja. Permasalahan fatal, murid memanggil Tuhan guru. Dan Tuhan dibawa sama murid-murid, Tuhan ditarik ke belakang. Banyak orang Kristen melakukan seperti ini hari ini. Kalau ngomong, Tuhan itu nomor 1 dalam hidup saya. Tuhan nomor 1 dalam hidup saya. Tapi kenyataannya, keluarga jadi nomor 1. Kenyataannya bukan Tuhan. Harga dirinya nomor 1. Kenyataannya bukan Tuhan. Kenyataannya bukan Tuhan. Kenyataannya kesenangannya nomor 1. Tuhan kita seret. Sorry, maaf, Tuhan kita seret. Kita taruh dia di buritan. Tapi kita ngomong, Tuhan selalu nomor 1. Ini masalah yang dihadapi oleh kekristenan hari ini.
Kita selalu bilang, Tuhan itu yang paling utama dalam hidup saya. Pada kenyataannya, dosa jalan terus. Hidupmu brengsek, jalan terus. Engkau nggak pusing dengan yang namanya Tuhan. Pakai ngomong lagi Tuhan nomor satu. Dunia nggak mau saudara jadi taat. Dunia nggak mau saudara jadi taat. Tapi Tuhan manggil saudara untuk jadi taat. Kita selalu bilang Tuhan nomor satu. Saudara perhatikan cara hidup saudara hari ini. Apakah Tuhan ditaruh di depan saudara atau saudara taruh dia di buritan saudara? Sekali lagi saya ulang. Kita selalu bilang Tuhan itu selalu yang terutama. Pada dasarnya omong kosong. Kita lebih takut sama suami, kita lebih takut sama istri, kita lebih takut sama anak. Kita lebih takut sama orang-orang yang bisa kita lihat. Bohong, jangan ngomong Tuhan nomor satu. Tuhan kamu taruh di buritan. Takut kita untuk bersaksi tentang Tuhan. Takut kita untuk menjadi saksi Tuhan. Bagaimana caranya kita bilang Tuhan itu nomor satu? Kita ngomong tentang Tuhan. Sorry, maaf ya. Maaf, simak baik-baik ya. Kita ngomong tentang Tuhan. Tapi kelakuan kita kayak hantu. Benar. Betul gak? Kita ngomong tentang Tuhan, kelakuan kita nggak beda sama hantu. Hantu ngapain? Keluarnya malam-malam gelap-gelap. Hidupnya dalam kegelapan. Iya, kita boleh ketawa, tapi lihat aja cara hidup kita. Tadi saya ngomong sama saudara, jangan cuma buat Tuhan tersenyum di hari Minggu. Tapi buat Tuhan tersenyum dari Senin sampai ke Minggu. Paham? Kita ngomong Tuhan, tapi kelakuan kita nggak beres. Gosip jalan terus, marah jalan terus. Hidup sembarangan jalan terus. Ada satu buku, saya pernah baca, judulnya Imitation of Christ. Imitasi, Kristus imitasi. Kita nih imitasinya Kristus. Betul nggak? Saudara ini imitasinya Kristus. Di buku itu, dia ngomong gini. Banyak kata tidak akan memuaskan jiwa. Saya ulang, banyak kata tidak memuaskan jiwa. Tapi hidup yang benar, itu meringankan pikiran. Dan membersihkan hati nurani. Bahkan menginspirasi orang untuk percaya kepada Allah. Bisa paham gak sih? Bisa ya? Simak ya. Banyak kata tidak bisa memuaskan jiwa. Tapi pola hidup yang benar, yang saudara jalani, itu akan meringankan pikiran orang. Dan membersihkan hati nurani yang kotor. Bahkan bisa menginspirasi orang untuk percaya kepada Allah. Pertanyaan saya, apakah hidupmu sudah menginspirasi orang untuk percaya kepada Allah? Orang bertobat itu bukan karena banyaknya pengetahuan kita. Saya ulang, orang bertobat bukan karena banyaknya pengetahuan kita. Tapi banyak orang bertobat itu karena hidup kita menjadi saksi Tuhan. Kita menjalani pola hidup yang benar di hadapan Tuhan. Faham sampai sini? Apakah hidup saudara sudah menginspirasi orang untuk percaya kepada Tuhan? Jawab sendiri nanti. Saudaraku simak, dia itu Mesias. Murid-murid lihat gak kesembuhan yang terjadi? Saudara silakan baca. Dari Markus 1 sampai Markus 3, itu bicara soal kesembuhan terus. Sampai Markus 4, itu bicara soal kesembuhan yang Tuhan kerjain. Murid tahu kesembuhan.
mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Tapi apa mereka percaya? Apa mereka percaya? Enggak. Lihat aja, mereka panggil Tuhan guru kok. Mereka lihat Tuhan melakukan mujizat. Tuhan mengerjakan segala perkara-perkara adikodrati. Tapi tetap bagi mereka, gue gak percaya kalau gue gak ngalamin. Itu egoisnya manusia. Betul gak sih? Betul gak? Apakah saudara gak pernah ngalamin mujizat selama ini? Saya bilang ya, you bangun tidur masih bisa napas, itu mujizat. Saudara masih bisa jalan, itu mujizat. Saudara masih bisa melihat, itu mujizat. Kenapa Pak mujizat itu biasa aja? Kalau Tuhan mau bikin saudara nggak bisa jalan, Tuhan mau bikin saudara nggak bisa lihat, itu gampangnya luar biasa. Tapi kalau Tuhan izinkan saudara masih bisa lihat, masih bisa mendengar, masih bisa bicara, masih bisa bernafas, saya bilang itu mujizat karena Tuhan memberi saudara kesempatan. Saya rindu benar-benar kita semua berubah. Waktu orang-orang bilang, "Hei, Yesus turun dari salib." Benar gak? Orang begitu bilang gitu gak? Kalau engkau Tuhan, buktikan kau turun dari salib. Saya tanya sama saudara, kita telah ada firman Tuhan. Kalau Tuhan turun dari salib, apa mereka percaya? Belum tentu. Belum tentu. Saudara sudah ngalamin mujizat belum? Murid-murid sudah ngelihat mujizat belum? Saudara ngalamin mujizat gak? Ngalamin mujizat gak hari demi hari? Amin. Saudara banyak gak ngalamin Tuhan? Pernah gak saudara ngalamin Tuhan? Bohong kalau saudara gak pernah. Bohong kalau saudara gak pernah, satu kali aja. Saya bilang penipu ulung kalau saudara bilang gak pernah. Saya yakin semua pernah. Betul? Kalau saudara pernah, kenapa sampai hari ini saudara belum percaya penuh sama dia? Atau saudara belum benar-benar mempercayakan hidup saudara sama dia? Bukankah ini keras kepalanya kita? Oke? Kita anggap dia bukan lagi Tuhan. Kita samakan dia dengan guru agama. Walaupun kita sudah sering melihat Tuhan. Kita bilang dia guru agama. Dia ngajar agama sama kita. Buktinya apa? Saya susah kok nggak ditolong. Saya bokeh nggak ditolong. Di mana kepedulian Tuhan? Saya bilang sama saudara, tolong, kalau punya telinga tolong dengar. Tuhan nggak bersuara, tapi dia sedang mengajar kita lewat masalah demi masalah. Tuhan nggak bersuara, tapi dia sedang mengajar kita lewat masalah demi masalah. Tujuannya apa? Tuhan diam. Tuhan mau kita belajar dan berubah. Tuhan diam, tapi Tuhan bekerja. Tuhan mau saudara belajar dan berubah. Tuhan izinkan semua hal terjadi di dalam hidup saudara. Oh, Tuhan gak adil. Kok ada orang diberkati, ada berkat itu bukan soal uang. Saya bilang, maaf saya bilang, salah sekali kalau orang bicara soal uang, berkat. Itu salah fatal. Saudara boleh benar-benar sama saya selidikin Alkitab dari depan sampai belakang. Berkat itu bukan soal uang. Berkat itu soal damai sejahtera dari Roh Kudus. Salah total. Tuhan diam. Tuhan mau saudara dan saya belajar dan berubah. Tuhan izinkan masalah supaya kita masuk dalam rencana kekal. Coba saudara lihat Ayub 33 ayat 14.
Mati. Ayub 33 ayat 14. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikan. Ulang sekali lagi, baca sama-sama deh. 3, 2, 1. Ayub bermasalah. Anaknya diambil. Asetnya diambil, hilang semua. Elihu bilang apa sama Ayub? Allah berbicara dengan satu dua cara. Tapi kamu tidak menyimaknya. Saudara bermasalah gak di sini? Bermasalah gak? Saudara nyimak gak? Kenapa maksud masalah itu terjadi? Kenapa? Saudara bilang sama masalahmu, terima kasih Tuhan, ini semua untuk rencana kekal Allah. Amin. Coba baca ayat 19 ya. Ayub 33 ayat 19. Dengan penderitaan, Baca sama-sama deh. 3, 2, 1. dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Dalam penderitaan itu ada teguran. Dalam masalah itu ada teguran. Dalam setiap masalah itu ada teguran Tuhan di balik. Saya ulang sekali lagi, Allah berbicara walaupun saudara tidak dengar suaranya. Tapi Allah berbicara di dalam badai hidup saudara. Tapi banyak kita nggak memperhatikannya. Saudara boleh lihat Yakub. Yakub saudara lihat, Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Kita sama-sama pelajari ini ya. Tuhan ini lagi berbicara sebenarnya. Di dalam masalah saudara. Di dalam masalah saya juga. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Kita lihat Yakub. Kejadian 28 ayat 20. Lalu bernazarlah Yakub. Jadi dia bermasalah sama Esau. Dia kabur dari rumah keluarganya. Terus, Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. ya Tuhan pelihara aku aja. Aku nggak minta harta. Aku cuma minta dipelihara, kata Tuhan. Oh, banyak orang Kristen hari ini yang diminta harta. Kelimpahan. Kalau ngomong kelimpahan, kelimpahan, kelimpahan. Tidak. Lihat di situ. Dia hanya minta pemeliharaan. Terus, Kejadian 28 ayat 21. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. terus, Kejadian 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. lihat. Dia mau mempersembahkannya semuanya kepada Tuhan. 1/10-nya dia persembahkan kepada Tuhan. Jadi batu itu ada di Peniel, namanya Peniel. Di daerah Betel. Tapi apa yang terjadi? Saudara simak ya. Yakub itu dibentuk oleh Laban berapa tahun? Berapa tahun? 7. Sebentar amat, 20 tahun. Yakub dibentuk sama Laban itu 20 tahun. Sadar nggak Yakub mengalami masalah 20 tahun di rumah Laban. Dan Tuhan bicara dengan Yakub selama 20 tahun di rumah itu. Yakub licik gak? Yakub licik. Gimana caranya Yakub dibentuk Tuhan? Tuhan kasih orang yang lebih licik dari dia. Namanya Laban. Oke, HP-nya tolong di silent dulu. Bisa ngerti dah? Saudara keras. Sorry, maaf ya. Saya bilang saudara keras. Tuhan akan taruh orang lebih keras di sekitar saudara. Tujuannya supaya saudara dibentuk menjadi lembut.
Nggak enak kan dengarnya? Nggak enak. Saya bilang Yakub licik, Tuhan taruh Laban jauh lebih licik. Tujuannya untuk membentuk Yakub yang licik untuk menjadi Yakub yang benar. Wah, nggak gampang loh. Tuhan taruh orang-orang aneh di sekitar kita. Tujuannya supaya kamu jangan jadi aneh. Tuhan izinkan pergesekan demi pergesekan terjadi. Tujuannya apa? Supaya engkau tajam dalam mengasihi orang. Di sini amin. Coba digesek. Coba aja alamin gesekan. Nangis kita lu. Kayak orang India lu. Nangis sampai muter-muter lu. Wah, gak gampang lu. Enggak gampang. Yakub butuh 20 tahun. Beres gak? Belum. Dia datang ke rumah Laban, dibentuk di Laban. Tuhan bilang dia balik ke Betel, dia pergi ke Sikem. Dibentuk lagi di Sikem. Apa? Anaknya diperkosa. Dina, namanya Dina. Anaknya diperkosa. Kejadian 34 ayat 1 dan 2. Kejadian 34 ayat 1. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Negeri Sikem. Terus? Kejadian 34 ayat 2. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Kalau Yakub nggak ngalamin ini, Yakub nggak akan keluar dari Sikem. Yakub akan nyaman di Sikem. Dia ngalamin, anaknya diperkosa. Baru dia buru-buru. Anaknya diperkosa, anak lakinya bikin ulah. Baru dia lari dari situ. Coba lihat lagi ayat 25. Kejadian 34 ayat 25. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Lihat, dia bikin ulah nih. Terus ayat 20, terus lanjut sampai 31 ya. Kejadian 34 ayat 26, juga Hemor dan Sikem, anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang. Mata pedang. Mata pedang. Dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem, lalu pergi. Iya. Terus? Kejadian 34 ayat 27. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Lihat, dia bikin ulah. Paham? Terus? Kejadian 34 ayat 28. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. 29. Kejadian 34 ayat 29. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. 30. Kejadian 34 ayat 30. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Peris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. 31. Kejadian 34 ayat 31. Tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Nah, 35 ayat 1 dan 2. Kejadian 35 ayat 1. Allah berfirman kepada Yakub. Baru Tuhan ngomong di sini. Lihat, Tuhan udah ngomong lewat situasi dan kondisi. Paham nggak?
Paham? Anaknya diperkosa, anak laki-lakinya bikin ulah, baru Tuhan ngomong di sini. Terus Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." 32, ayat 2, ya. Kejadian 35 ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Saudara lihat. Tahirkanlah." Lihat, Tuhan bicara enggak? Tuhan bicara enggak? Kenapa dia diizinkan bermasalah? Kenapa? Karena masih ada dewa-dewa asing di sekitarnya. Yakub disuruh pergi. Kenapa? Karena masih ada dewa asing di sekitarnya. Tuhan nggak mau mencemarkan anaknya. Oleh sebab itu Tuhan bicara lewat situasi dan kondisi. Contoh gini. Saudara punya berhala apa? Berhala apa? Harga diri. Saudara punya berhala harga diri. Tuhan pakai orang di sekitarmu untuk ngancurin harga dirimu. Tujuannya apa? Sampai engkau tekuk lutut di hadapan Tuhan. Saya bilang sama saudara, kalau saudara nggak pernah tekuk lutut di hadapan Tuhan, saudara akan tekuk lutut di hadapan setan suatu hari nanti. Kalau saudara mau tekuk lutut di hadapan Tuhan hari ini, saudara pasti bisa berdiri di hadapan kuasa kegelapan sampai kapanpun. Saudara nggak pernah takut dengan itu. Lihat, masih ada berhala. Berhala itu apa? Berhala itu harga diri. Berhala itu bisa bentuknya keluarga loh. Berhala itu bisa bentuknya kecantikan loh. Saya masih cantik, saya masih ini. Sadar nggak tiba-tiba saudara keriput mukanya kayak kertas lecek. Begitu kayak kertas lecek, pakai setrikaan pun nggak bakal bisa lurus lagi. Benar, kita menghasa di berhala. Banyak orang memberhalakan kecantikannya. Dia rubah hidungnya, dia rubah mulutnya, sampai dia tarik-tarik semua, akhirnya matanya nyatu di sini. Ini bahaya kan? Memberhalakan kecantikan. Berhala bisa bentuknya kekayaan, aset, harta. Tuhan mau bersihin semuanya. Gimana caranya? Tuhan izinkan kau bermasalah. Dan lewat masalah itu Tuhan lagi bicara sama kamu. Kita kembali ke Markus 4 ayat 39. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lihat, ini sama Tuhan menghardik badai dengan Tuhan menghardik kuasa kegelapan di Markus 1 ayat 23 sampai 25. Sama persis. Terus Markus 1. Ayat 23, ya. Markus 1 ayat 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Orang itu berteriak. Terus Markus 1 ayat 24. "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." 25. Markus 1 ayat 25. Tetapi Yesus menghardiknya sama dengan dia menghardik badai. Terus katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Diam. Taufan itu pekerjaan kuasa kegelapan. Amin. Artinya efek yang ditimbulkan kuasa gelap di dalam hati para murid, itu yang Tuhan hardik. Efek yang ditimbulkan oleh masalah di dalam oleh kuasa gelap, itu yang Tuhan hardik supaya saudara bisa kembali tenang, teduh di tengah masalah.
yang berkecamuk di dalam hidup saudara? Saudara pernah mikir gak gini? Nanti saudara bilang, wah Pak Ferdi mah apa juga dipikirin. Sorry, maaf, saya pikir begini. Yesus kardi kuasa gelap nih. Apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Engkau Mesias. Oke, kenapa setan? Kenapa kuasa gelap teriak-teriak seperti itu? Ada yang bisa jawab gak? Kenapa? Karena dia tahu, oke, karena dia tahu, betul. Karena dia tahu, kenapa dia mesti teriak? Kenapa? Sekarang saya tanya, kalau dia teriak, orang dengar gak? Orang dengar dong. Orang rame-rame, orang lagi rame-rame, dia teriak-teriak, apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Orang dengar gak? Kalau orang jadi percaya sama Yesus karena dia anak Allah yang maha tinggi, apa ini pekerjaan iblis? Pekerjaan kuasa gelap? Bingung kan? Pertanyaannya tambah bingung ya. Saya tanya, kenapa kuasa gelap teriak-teriak Yesus itu anak Allah yang maha tinggi? Apakah supaya orang percaya kepada Yesus? Apakah supaya orang percaya kepada Yesus? Karena dia tahu loh, dia teriak, orang jadi percaya loh. Nah, permasalahannya di sini. Permasalahannya di sini nih. Sorry ya, maaf ya. Supaya orang ngikut Yesus karena mujizat. Orang mau ikut Yesus karena mujizat-mujizatnya. Wih, dia itu benar loh ditakutin. Dia itu begini, dia itu begini. Akhirnya orang pengikut Yesus ini jadi orang Kristen tanda. Orang Kristen tanda. Begitu kena badai, dia nggak akan kuat. Kenapa? Dia berdiri di atas tanda. Tapi dia tidak pernah berjalan sampai ke tujuan. Kira-kira ngerti gak sih maksud saya? Ngerti? Iblis atau roh jahat ini mendorong orang supaya udah lu percaya sama Yesus sampai sebatas tanda. Sekarang, saudara lihat, perhatiin baik-baik. Saudara berdoa, berapa banyak saudara memuji, memuliakan Tuhan, dan berapa banyak saudara meminta pergumulan saudara sama Tuhan. Coba bandingin. Kita berdoa, nyanyi, tujuannya apa? Supaya doaku dijawab Tuhan. Setelah itu, aku sampaikan permohonan-permohonanku pada Tuhan. Saya bilang, engkau jadi Kristen tanda. Yang Tuhan mau, engkau sampai masuk ke tujuan, masuk jadi orang Kristen destiny. Jadi orang Kristen yang nyampe ke tujuan. Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang percaya di dalam? Terus? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Yesus mengadakan tanda. Terus 24. Yohanes 2 ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan Tidak dirinya. bisa mempercayakan dirinya. Yesus gak bisa mempercayakan dirinya. Terus? Kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Ini orang Kristen tanda. Mereka berjalan hanya sebatas mujizat. Begitu mujizat gak ada, mereka bilang, Tuhan gak ada. Saya bilang ini konyol. Saya mau bilang sama istri saya, gereja bertanggung jawab. Kalau gereja cuma mengajarkan, wah sakit sembuh, masalah beres, gereja tanggung jawab. Kenapa? Karena jemaat tidak berubah. Ngerti gak sih sampai sini? Ngerti? Saudara lihat lagi Yohanes 6 ayat 26.
Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kamu ikut Tuhan kenapa sekarang? Karena perutmu kenyang? Karena masalahmu beres? Karena kantongmu beres? Kamu baru ikut Yesus. Saya bilang, engkau tidak akan tahan menghadapi badai. Sorry, maaf saya bilang engkau tidak akan tahan menghadapi pembentukan. Orang Kristen yang begini, hidup dalam persungutan demi persungutan. Enggak pernah jadi dewasa. Enggak pernah jadi dewasa. Percaya nggak saudara? Saudara ngadepin nggak masalah-masalah di sekitar saudara? Saudara ngadepin nggak orang-orang aneh di sekitar saudara? Iya? Tuhan lagi bicara loh. Ini orang aneh Tuhan, orang aneh. Tuhan bilang, emang lu nggak aneh? Lu juga aneh. Tuhan bilang, gua mau bentuk lu jadi tidak aneh. Gimana caranya? Aku pakai si A, si B, si C. Itu aneh. Tuhan bilang, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ada si A, si B, si C di tengah saya. Tujuannya supaya saya jadi mulia. Oke? Saya pernah baca satu buku, namanya siapa ya lupa ya. Satu hamba Tuhan terkenal. Dia berkhotbah, istrinya sanggah, istrinya selingkuh. Wah, dibikin malu hamba Tuhan ini. Dibikin malu luar biasa. Sampai terakhir istrinya meninggal. Istrinya meninggal, hamba Tuhan ini datang, dia nangis luar biasa di depan jenazah istri. Sampai pengerjanya bilang, udahlah, itu yang mengganggu kamu, pelayanan kamu selama ini udah gak ada. Kamu harusnya senang. Dia bilang, tidak, dia yang membentuk saya menjadi seperti ini hari ini. Kalau saudara bilang, wah anak saya begini. Terima kasih sama Tuhan. Kenapa? Anakmu sedang membentukmu. Aduh Tuhan, suami saya begini, istri saya begini. Terima kasih sama Tuhan, dia sedang membentukmu. Oke? Bisa nggak begitu? Bisa. Coba ngadepin lo. Muter-muter lo di tiang sampai nangis. Nggak gampang lo. Nggak gampang lo. Baru ngadepin orang aneh di sekitar. Orang aneh di jalanan aja. Kita udah gak tahan ngeliat. Kita bisa jadi koboi, saudara jadi koboi jalanan nanti. Udah pada tahu koboi jalanan. Ya. Belum kita ngadepin orang aneh di jalanan. Belum kita ngadepin orang aneh di sekitar kita. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, tambah aneh dia, tambah sempurna saya. Tapi tolong Tuhan, jangan biarkan dia terhilang. Oke, puji Tuhan, sadar ya saudara, di balik masalah Tuhan lagi ngomong. Ayat 40, Markus 4 ayat 40. Bentar lagi kita selesai, tenang aja. Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Takut di sini pakai kata cowardly. Artinya, kenapa kamu pengecut? Pengecut itu sama dengan pecundang. Pecundang sama dengan pengecut. Banyak dari kita nggak mau dibilang pecundang, tapi kita pengecut. Sama apapun takut. Sama apapun takut. Kenapa? Karena sebenarnya kita pecundang. Faham? Mau nyatain kebenaran? Takut, Pak. Takut. Kenapa? Karena kamu pecundang. Faham? Mereka percaya Yesus bisa sembuhin sakit, bisa mengajar dengan luar biasa, bisa mengalahkan alam, bisa mengalahkan dunia.
Tapi mereka tetap nggak percaya. Buktinya mana? Ayat 41. Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nanya. Udah terjadi mujizat pasti nanya, siapa nih orang? Luar biasa, angin badai pun takut. Saya bilang sama saudara, saudara pun diberi kuasa seperti itu. Saudara nggak boleh takut sama apapun. Kenapa? Karena yang berjalan bersama denganmu itu jauh lebih perkasa dari apa yang ada di dunia ini. Permasalahannya kenapa saudara takut? Karena saudara tidak percaya kalau dia ada. Permasalahannya di situ. Dan saudara nggak percaya. Akhirnya saudara jadi pecundang. Siapa yang bisa gimana caranya saudara bisa ngalahin dunia? Gimana caranya saudara bisa ngalahin dunia? Tidak ada cara lain. Saya pernah ngomong sama saudara, saudara harus kembali pada kalik Allah atau gambar Allah. Kalau saudara nggak kembali pada kalik Allah dan gambar Allah, saudara tidak pernah akan bisa mengalahkan dunia. Tapi saudara akan dikalahkan oleh dunia. Paham nggak? Nah sekarang kita lihat ya, di Kejadian 1 ayat 26-27, Tuhan bilang, kembali pada gambar Allah, engkau akan taklukkan. Taklukkan alam, taklukkan semua yang melata, semua yang menjalar, semua kamu taklukkan. Tapi kita ditaklukkan kan? Sama minuman keras kita ditaklukkan. Sama narkoba kita bisa ditaklukkan. Sama perempuan kita ditaklukkan, sama laki-laki kita ditaklukkan. Sama rokok kita ditaklukkan. Bukankah ini artinya saudara tidak kembali pada gambar Allah? Sama uang, bahannya dari kertas. Kertas itu dari tanaman. Saudara kalah. Sama handphone, kalah. Berapa jam saudara pakai handphone dalam satu hari? Ayo. Waduh, berjam-jam Pak, kamu sudah ditaklukkan sama handphone. Bisa ngerti nggak sampai sini? Kalau saudara tidak mau ditaklukkan, saudara harus kembali kepada gambar Allah. Gimana Pak cara kembali ke gambar Allah? Kadang Tuhan bicara lewat masalah. Kadang Tuhan bicara lewat masalah. Dan masalah itu sedang membentuk saudara, membawa saudara kembali pada kalik Allah atau gambar Allah. Amin. Tuhan berkati.